Apa nih misi dan tujuannya dilakukannya ekspedisi ini? Tujuannya ada 3. Dari segi sains, kita ingin mengetahui biodiversitas biota laut dalam Indonesia. Dan yang kedua, kita ingin mengetahui geodiversitas, struktur bebatuan, dan juga climate paleoceanografi. Dan yang ketiga, kita ingin mengetahui lempeng di Palung Jawa itu bagaimana. Hubungannya nanti dengan potensi kegempaan. Itu memang erat sekali peneliti Tiongkok dengan kita untuk saling bertukar informasi dan mengetahui teknologi yang mereka gunakan. Karena kan memang kita sendiri di Indonesia, kita belum menerapkan teknologi itu. Ini 3 dari 172-an sampel. Wow, biota hampir ya? 172 sampel yang Iya. diambil ya selama kurang lebih 32 hari sendiri. Betul. Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Halo kawan Brin, jumpa lagi di Ngobras, ngobrol santai bersama Periset. Bersama saya Berlian Irawan. Kali ini kita akan membahas riset keanekaragaman hayati di Palung Jawa dalam ekspedisi Java Trans 2024. Sebelum memulai perbincangan kita pada hari ini, kita saksikan dulu tayangan berikut ini. Di tengah lautan luas, tersembunyi sebuah misteri yang telah menantang para peneliti selama bertahun-tahun. Di kedalaman yang tak tertembus cahaya, terletak suatu kawasan yang menjadi fokus eksplorasi untuk para periset di seluruh dunia, yaitu Palung Jawa. Palung Jawa adalah sebuah ngarai laut yang tersembunyi di Lautan Hindia, memiliki kedalaman lebih dari 7 km dan menjadikannya salah satu titik terdalam di dunia. Tetapi, di balik kedalaman yang mengagumkan, terdapat cerita yang belum terungkap sepenuhnya. Untuk mengungkap cerita dasar Laut Palung Jawa, para periset dari Indonesia dan Tiongkok melakukan ekspedisi bersama untuk melakukan penelitian pada salah satu titik terdalam di selatan Laut Jawa ini. Menggunakan kapal penelitian Tan Suo Yihao, ekspedisi yang dimulai pada 23 Februari hingga 22 Maret 2024 ini berhasil mengarungi 22 titik penelitian, bahkan mampu membawa para periset Indonesia hingga melampaui kedalaman 7.000 meter yang sekaligus menjadikan rekor titik terdalam di Palung Jawa. Tujuan utama ekspedisi ini tentunya bukan untuk memecahkan sebuah rekor, namun untuk menguak kelimpahan keanekaragaman fauna, bentik, spesies inovatif di parit, bahkan ekosistem yang tidak biasa di laut. Walaupun berkolaborasi dengan para periset internasional, seluruh data dan sampel riset dari ekspedisi ini disimpan di Indonesia, serta dapat dimanfaatkan oleh para periset di Indonesia untuk melakukan penelitian terkait ke depannya, semata-mata untuk memajukan tanah air tercinta, Indonesia. Menarik sekali ya kawan Brin, tayangan video tadi luar biasa membuat kita takjub ya terhadap tayangan tadi nih. Oke, kita akan berbincang langsung dengan dua periset yang telah bergabung di ekspedisi Java Trans 2024. Nah, dan kabarnya sudah meraih rekor muri dalam ekspedisi di Palung Jawa. Penasaran sama siapa? Sudah hadir bersama saya Dr. Renat Yustianovi Alfiansah, MSc, yang merupakan peneliti ahli Madya Pusat Riset Mikrobiologi Terapan. Halo Pak Rofi. Halo Mas Berli. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Ya luar biasa sehat nih. Ini cerah sekali nih, kayaknya habis menyelam langsung cerah aja nih ini kan. Iya Mas Berli. Terpancar dari penyelamannya nih. Dan tentunya tidak hanya dari Pak Rofi saja nih, ada lagi narasumber selanjutnya. Beliau wanita cantik nih ya di antara kita berdua. Ini ada Ibu Andina Ramadhani Putri Pane SPI MM yang merupakan peneliti ahli
Muda Pusat Riset Perikanan. Halo Bu Andina. Halo Mas Berlian. Saya manggilnya Bu Andina atau Bu Dina nih? Mbak aja deh, Mbak aja ya? masih muda. Oh iya benar ya, ini karena kita kayaknya masih muda nih kan, jadi manggilnya boleh Mbak sama Mas aja kali ya? Boleh ya? Boleh dong tentunya gitu kan, biar lebih akrab sama kawan Brin juga nih ya. Iya. Oke, ngomongin soal tentang ekspedisi Java Trans 2024 sendiri nih, Mas Rofi nih kan, dalam ekspedisi ini ditunjuk sebagai Chief Scientist atau ketua dari tim peneliti Indonesia sendiri. Nah, boleh jelaskan nggak sih apa itu ekspedisi Java Trans 2024 dan siapa saja sih yang terlibat di dalamnya? Ekspedisi Java Trans atau Palung Jawa 2024 ini merupakan ekspedisi kerjasama antara Indonesia dan Cina. Kita melakukan penelitian tentang biodiversitas biota dan geodiversitas dan juga zona subduksi di Java Trans yang merupakan zona di mana terjadi pergeseran di dasar laut. Jadi kita melakukan penelitian itu. Penelitian ini dikerjakan kurang lebih 32 hari oleh totalnya 65 orang, 4 orang peneliti Indonesia, 26 peneliti Cina, 9 pilot HOV atau kapal selam riset, dan sisanya 30 orang, hampir 30 orang kru kapal. Wow. Seperti itu, Mas. Banyak ya, ada 65 orang ya kalau tadi disebutkan Ya. oleh sama Mas Rofi sendiri ya. Itu banyak sekali, pasti punya tugas dan perannya masing-masing ya. Tapi kalau ngomongin soal tentang ekspedisi Java Trans 2024 sendiri nih, apa nih misi dan tujuannya dilakukannya ekspedisi ini? Tujuannya ada 3 yang utama. Oke. Dari segi sains kita ingin mengetahui biodiversitas biota laut dalam Indonesia, khususnya di Palung Jawa. Kemudian yang kedua kita ingin mengetahui geodiversitas, struktur bebatuan dan juga paleoceanografi. Dan yang ketiga kita ingin mengetahui lempeng di Palung Jawa itu bagaimana hubungannya nanti dengan potensi kegempaan atau studi gempa di masa lampau. Itu dari segi sains. Dari segi kerjasama kita ingin mempererat kerjasama bilateral antara Indonesia dan Cina. Oleh karena itu ekspedisi ini mendapat dukungan dari BRIN dan juga dari kementerian terkait, misalnya Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pertahanan, dan juga TNI AL. Oh, seperti itu ya. Jadi memang ada perannya nih ya kan dalam kegiatan ini dan memiliki kontribusinya masing-masing ini. Nah, kalau boleh tahu selama melakukan ekspedisi ini kontribusi apa nih atau peran apa nih yang dilakukan oleh Mas Rofi sendiri ataupun juga Mbak Dina sendiri nih? Bagaimana Mas Rofi? Jadi kami memetakan lokasi-lokasi penelitian, kemudian kami berdiskusi dengan partner kami dari peneliti Cina untuk melakukan sampling atau pengambilan sampel ya, pengambilan sampel biota, sedimen atau tanah, kemudian bebatuan. Itu yang kami kerjakan di selama ekspedisi ini oleh peneliti dari Indonesia dan juga peneliti dari Cina. Kita berdiskusi sampel di lokasi ini kira-kira apa yang akan kita ambil, apa yang akan kita kerjakan, bagaimana rutenya, itu kita diskusikan sebelum kita melakukan penelitian, dan itu dikerjakan setiap hari. Jadi kami selama 32 hari dari sore kita persiapan rutenya, kemudian jam 4 kita persiapan mematangkan rutenya, kemudian pagi hari jam 6, jam 7 kita sudah siap untuk melakukan misi penyelaman sampai sore. Oke, begitu ya Mas Rofi ya. Nah, boleh dijelaskan secara singkat nggak nih bagaimana perjalanan selama ekspedisi? Mungkin dari Mbak Dina nih, gimana? Perjalanan selama ekspedisi. Itu apa saja yang terjadi selama ekspedisi gitu? Oh iya. Secara baik. singkat nih. Jelas ya Mas, 32 hari nggak mungkin diceritakan Panjang di sini. ya. Panjang. Betul-betul. Baik, kalau yang kami lakukan selama ekspedisi, yang jelas kita melakukan yang pertama kali kami diperkenalkan dulu nih bagaimana kapal yang kami naiki, Tansuo Yihao itu sebagai kapal induk, dan kami juga mendapat
pelatihan apabila untuk turun ke kapal selam. Jadi kami mendapatkan dulu di awal kami mendapatkan pelatihan itu. Setelah itu kami setiap hari seperti yang disampaikan oleh Mas Rofi, setiap hari itu kami melakukan ada briefing, setiap siang itu ada briefing. Jadi kita untuk mengetahui apa yang akan kita lakukan esok hari dan apa yang sudah didapatkan di hari sebelumnya dari kapal selam. Nah, setiap hari kita akan melakukan bertukar informasi, bertukar pendapat. Apabila misalnya ditemukan sesuatu, kita akan saling memberikan masukan. Kira-kira itu termasuk apa gitu. Jadi hal yang selama ekspedisi itu memang erat sekali peneliti Tiongkok dengan kita untuk saling bertukar informasi dan saling mengetahui teknologi yang mereka gunakan. Karena kan memang kita sendiri di Indonesia kita belum menerapkan teknologi itu. Oke, seperti itu ya Mbak Dina. Nah, Iya. tapi kalau misalnya dari Mas Rofi sendiri ini kolaborasi riset apa ini yang dilakukan selama ekspedisi sendiri? Secara spesifik sesuai dengan bidang keilmuan saya mikrobiologi laut, kami berkolaborasi dengan 6 peneliti dari Cina untuk mengidentifikasi atau pertama mengkoleksi sampel dari berbagai kedalaman, berbagai tipe sedimen di Palung Jawa. Kemudian kita merencanakan untuk melakukan penelitian yang pertama menginvestigasi mikroorganismenya apa, kemudian mencari potensinya ini bisa dimanfaatkan untuk apa saja ini Mas Beri. Apakah bisa untuk misalnya untuk keperluan riset kesehatan, bidang kesehatan, penemuan obat baru misalnya, penemuan enzim baru, penemuan metabolisme baru. Ini yang kita mau kerjakan dengan teman-teman peneliti Cina setelah kita mendapatkan sampel yang hingga saat ini sampelnya disimpan di BRIN, Mas. Oke. Jadi sampel hasil ekspedisi kita simpan di fasilitas penyimpanan milik BRIN. Oke. Nah, ngomongin soal sampel nih ya Mas Rofi dan juga Mbak Dina sendiri nih. Kalau boleh tahu bagaimana nih proses pengumpulan sampel yang dilakukan selama ekspedisi berlangsung sendiri? Mungkin Mbak Dina? Proses pengumpulan Iya, sampelnya. proses pengumpulan sampelnya seperti apa? Jadi sampel yang didapatkan setiap hari yang dari setiap penyelaman itu akan begitu kapal selam naik ke kapal induk, ke kapal Tan Suo Yihao. Nah, setelah itu akan dibagi-bagi. Oke. Jadi yang bertugas geologi itu akan mengambil batuan, yang biologi akan mengambil sampel biologinya. Begitu juga dengan mikrobiologi atau mikroplastik. Nah, sampel-sampel yang kita kumpulkan itu akan kita preparasi, kita siapkan. Kalau untuk biologi sendiri karena bidang saya biologi, Oke. kita akan kumpulkan dulu, diidentifikasi dulu itu sampelnya sampel jenis apa. Setelah itu sampelnya kita bersihkan karena biasanya karena itu sampel-sampel dari laut dalam itu kan ada lumpurnya ya Mas. Betul. Gitu. Nah itu sampelnya dibersihkan dulu, setelah itu sampelnya akan kita dokumentasikan karena sampel-sampel yang akan disimpan atau diawetkan itu akan mengalami perubahan bentuk juga. Jadi sebelum jadi benar-benar masih fresh nih akan didokumentasikan dulu. Nah setelah itu akan disimpan. Baik disimpan dalam etanol, formalin, ada juga yang kita ambil bagian tubuhnya untuk disimpan di nitrogen. Oh, seperti itu ya. Iya. Ini contohnya nih, Mas. Oh, ini contohnya Nah, nih. ini contoh dari Hasil dari hasil ekspedisi. ekspedisi Iya. yang dilakukan pengumpulan sampelnya sendiri Betul. Betul. Ini 3 dari mungkin 100 lebih ya, 200 mungkin ya. Hampir Budina yang hafal. 172-an 172. sampel. Wow, Biota hampir ya? 172 sampel yang Iya. diambil ya selama kurang Iya. lebih 32 hari sendiri. Betul. Nah, tapi kalau boleh tahu nih sebenarnya fokus kolaborasi riset ini sebenarnya arahnya mau kemana nih mungkin Mas Rofi? Arahnya yang pertama kita ingin mengetahui kekayaan alam Indonesia Oke. untuk seutuh-utuhnya kemakmuran Indonesia. Itu yang Oke. dideklar dalam proposal kerjasama. Di highlight ya itu ya? yang mendapatkan keuntungan itu Indonesia. Kita berpartner dengan rekan-rekan peneliti dari Cina karena mereka memiliki teknologi dan kita memiliki kesempatan untuk belajar kepada mereka. Oke. Tentunya dari BRIN juga menyediakan fasilitas pendanaan ya. Kita bisa mengundang mereka untuk melakukan riset di sini dan dari sudut pandang hayati
atau ilmu keanekaragaman hayati, kita bisa memanfaatkan ini seperti tadi saya sampaikan, penemuan spesies baru misalnya, penemuan bahan-bahan kimia, substansi biomolekul aktif yang bisa berguna untuk kesehatan misalnya. Ini dari sisi hayati. Kalau dari kajian geologi dan kebencanaan, data-data yang kita miliki, sampel-sampel yang kita miliki bisa kita lakukan penelitian untuk mengkaji dulu bagaimana profil iklim kebencanaan yang pernah terjadi itu bagaimana. Dan ke depan kira-kira proyeksinya akan seperti apa. Dari sampel-sampel yang kita koleksi, itu kita bisa memetakan dengan baik palung Jawa, karena dari Mentawai sampai Sumba itu kita bisa mensisir kurang lebih 22 titik. Jadi relatif lengkap kami mengatakan. Jadi di setiap lokasi itu kita mempunyai representatif. Dan kalau kajiannya ini dikerjakan oleh Civitas BRIN, Civitas Universitas, dan kerjasama dengan peneliti Cina, maka saya rasa hasilnya akan sangat luar biasa. Oke, jadi pentingnya kolaborasi setiap lini ataupun setiap bidang itu dibutuhkan ya untuk Betul. bisa meningkatkan kualitas dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Betul. para periset BRIN sendiri ini. Ya. Wah, luar biasa. Menarik ini kawan BRIN ya, luar biasa. Tapi kita jeda dulu sejenak nih ya. Namun tetap di Ngobras, ngobrol santai bersama periset. Ngobras, ngobrol santai bersama periset.